Damn. Yeah. Udah mulai ya. Terima kasih Bu Gita sudah meluangkan waktunya ya Bu ya untuk kegiatan sharing sih ya, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja sih gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi sini, Bu Gita pernah mendengar pembelajaran sosial dan emosional belum? Pembelajaran sosial dan emosional. Udah pernah dengar belum? Sepertinya kalau masing-masing kata sudah Bu, tapi kalau digabungin kayaknya belum deh. Oh gitu. Kalau misalkan pembelajaran berdiferensiasi Sudah. Oh sudah. Berarti kalau yang ini belum ya? Belum. Ya memang Sosial. sebenarnya sih kalau kata PP saya memang ini materi baru gitu kan ya. Jadi belum banyak ter-up keluar seperti itu. Jadi makanya saya ingin menularkan nih ke temen gitu kan ya untuk materi ini gitu ya Bu ya. Jadi nah, sebenarnya kalau PSE itu pengertiannya pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Berarti kalau kolaboratif kan harus bareng-bareng ya, kerjasama. Jadi misalkan saya udah dapat ilmunya duluan nih karena di guru penggerak gitu ya. Berarti kan saya harus menularkan ke teman-teman yang lain karena kan ini kan seperti kolaborasi gitu ya. Nah, proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, sebenarnya sih mungkin kita nggak baru sih Bu sebenarnya dengan hal ini ya. Mungkin udah sering kita terapkan juga nih di kegiatan sekolah ataupun di pembelajaran kita gitu ya. Cuman memang harus dipertegas lagi gitu intinya ya. Nah, untuk PSE ini, jadi intinya dia itu upaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Jadi PSE ini ada kompetensinya ya Bu ya. Nah, kompetensinya itu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya 5 ini sih mungkin udah pernah dengar juga ya. Iya, nyangkut ke kecerdasan emosional ya. Betul benar Bu. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari itu gitu ya kompetensinya gitu. Nah, untuk penjabaran dari masing-masing kompetensi ini contohnya misalkan gini ya Bu, kalau kesadaran diri itu contohnya menggabungkan identitas pribadi, kemudian mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas, perasaan, pikiran, dan lain-lain. Nah, ini untuk kesadaran diri. Jadi intinya dia mampu memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Jadi berarti kan kayak introspeksi diri ya, mengenai dirinya sendiri, harus mengenali dirinya sendiri seperti itu. Bahkan dia juga harus sampai ke pola pikir bertumbuh, kemudian minat, seperti itu dia juga harus mengenalinya gitu. Itu untuk kesadaran diri. Nah, kalau untuk manajemen diri berarti mampu mengelola. Kalau tadi kan kesadaran diri berarti kita introspeksi diri dulu. Setelah manajemen diri ya barulah kita mengelola. Setelah kita memahami diri kita ya, kita kelolalah diri kita itu seperti apa. Contohnya misalkan mengelola emosi, mengelola stres itu kan butuh pengelolaan khusus ya, seperti itu gitu. Nah, kemudian kesadaran sosial berarti kan rasa empati, rasa peduli, rasa syukur, terus menghargai norma yang sekitarnya. Nah, itu masuk ke kesadaran sosial. Nah, kemudian keterampilan berelasi berarti ini intinya kemampuan komunikasi ya, relasi, hubungan, kemudian kerja sama tim seperti itu. Nah, yang terakhir harusnya ada yang ini kayaknya yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berarti di situ setelah bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu kan ya. Nah, biasanya kan dia juga harus bisa mengambil suatu keputusan misalkan dalam kelompok gitu kan ya. Terkadang kan kita harus bisa menempatkan diri, mengambil inisiatif. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, terus ada teknik khusus nih Bu kalau untuk yang kayak misalkan untuk pengelolaan gitu ya, untuk pengelolaan emosi gitu ya. Nah, contohnya tekniknya adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Pernah dengar ya Bu? Iya. Pernah dengar? Udah tahu cara untuk kesadaran diri penuhnya? Ini kan nyangkut sama filosofi teras Bu. Oh gitu. Iya, terapinya dia terapi mindfulness, jadi menyadari penuh Betul. kejadian yang dia lagi alami. Bener-bener.
berarti udah ini ya, berarti pernah nggak menerapkan ini? Pakai ini. Pakai keren deh berarti ya. Berarti udah ini ya, udah tahu lah ya. Jadi memang di YouTube. untuk mindfulness ini kan pikiran berada dalam situasi terbaiknya ya. Jadi fokus sekarang gitu ya. Sebenarnya intinya harus sadar saat ini dia di mana, mau apa, bagaimana gitu. Jadi kalau untuk mindfulness ini nggak boleh masa lalu ya, maksudnya nggak boleh masa lalu dibawa-bawa kayak gitu. Nah tekniknya kan seperti ini ya. Ada namanya teknik stop. Stop itu singkatan dari stop, take breath, observe, sama proses. Jadi intinya berhenti sejenak, ambil nafas, gitu-gitu ya. Terus amati, rasakan, kayak gitu apa yang dipikirkan, kayak gitu. Selesai dan lanjutkan. Nah ini bisa diulang-ulang. Nah ini bisa diselingi dengan musik juga gitu ya. Nah teknik lainnya ada yang dengan musik Bu, dengan musik. Kadang kan orang musik itu terus bisa fokus ya. Ada yang seperti itu. Ada yang dengan gambar, bisa menggambar untuk fokusnya. Nah biasanya ini kita mulai kalau kita mau di awal pembelajarannya. Kadang mereka udah berganti jam, udah jenuh bagaimana gitu ya. Berarti kita harus pakai mindfulness ini dulu gitu ya untuk memfokuskan. Nah sekarang kalau berarti kan udah nggak jauh beda dengan yang sudah dilakukan kan ya Bu ya. Nah intinya sebenarnya ini diimplementasinya. Jadi sebenarnya PSE ini harus diimplementasikan di kelas ataupun di sekolah. Nah ada 4 Bu indikator kalau diimplementasikan ya. Ada di pengajaran eksplisit, misalkan di kokurikuler, ekskul ataupun acara sekolah. Sebenarnya kalau di acara sekolah kita sih kayaknya udah ada unsur itu gitu ya. Kemudian integrasi dalam praktek pengajaran. Nah ini yang harus Bu dituangkan di RPP. Jadi mungkin sudah ada ya, tapi maksudnya KSE-nya apa sih yang mau ditampilkan? Nah itu tuh di RPP dimunculkan gitu. Misalkan kita anak-anak kelompok. Berarti kalau kelompok kan yang muncul kan keterampilan berelasi gitu-gitu ya. Kemudian manajemen diri juga bisa di situ. Nah itu dimunculkan gitu. Terus kemudian yang ketiga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah biasanya ini praktek interaksi dengan murid keseharian gitu ya, interaksinya, terus peraturan sekolahnya gitu kan ya, terinclude juga ya dengan tata tertib kita kan ya. Terus yang keempat penguasaan KSE pendidikan tenaga kependidikan. Nah terkadang di sini Bu, di poin yang nomor 4 itu yang terlewatkan ya, terkadang di situ gitu loh. Betul sekali. Nah terkadang kita di pembelajaran kita menuntut anak itu seperti ini gitu ya, sedangkan gurunya sendiri belum mengembangkan PSE-nya gitu. Nah sebenarnya sebagai guru mungkin selama ini kita ke anak itu sudah, aku pengen anak itu bisa ini bisa itu sesuai dengan 5 kompetensi tadi ya, mungkin sudah tuh di RPP juga sudah. Cuman yang mungkin yang posisi 4 itu yang kadang kita sebagai guru agak lupa gitu ya, bahwa kita sendiri itu juga harus mengembangkan juga. Contohnya misalkan kita mengenali emosi. Mungkin kita lagi ngajar emosinya nggak bagus, berarti harus gimana sih sebelum tampil ke anak ini kayak gitu kan ya. Terus misalkan kita lagi menangani anak, terus tiba-tiba kita jadi marah dengan kelakuannya dia. Nah itu kan pengontrolannya yang harus diiniin gitu ya. Nah seperti itu Bu gitu. Jadi nanti memang kalau di kita gitu ya, berarti kan kalau ke anak juga iya, ke kita juga iya untuk mengembangkan ini. Kalau di pembelajaran ya berarti maksudnya dituangkan dalam RPP seperti itu gitu. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu untuk bisa membagi ilmunya kepada Bu Gita. Terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya. Demikian ya, mungkin nanti bisa sharing-sharing lagi ya kalau saya dapat ilmu pengembangan sosial dan emosional. Oke, terima kasih Bu Gita. Damn.